Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Baktia dari Divisi Marketing. Sekarang saya akan membahas tentang serba-serbi marketing properti yang harus kamu tahu. Jadi banyak banget nih tentang marketing properti atau sales properti atau broker. Jadi kita bahas dulu tentang propertinya itu ya guys. Properti itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti KBBI adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Nah, itu penjelasan tentang properti. Nah, pengertian marketing properti di sini adalah cara yang digunakan seseorang dalam menyebarluaskan informasi tentang unit bangunan atau tanah yang diperjualbelikan sesuai dengan pangsa atau target pasar. Cara pemasaran terstruktur, massal, dan berulang dengan tujuan menjual properti yang dimaksud. Untuk menjadi marketing yang handal tentunya dibutuhkan pengalaman di lapangan dalam memasarkan properti sebelumnya. Dengan pengalaman yang kamu miliki, kamu akan lebih mudah menawarkan properti ke calon konsumen. Nah, perbedaan sales properti dan marketing properti nih. Mungkin masih banyak yang mengira bahwa sales sama marketing properti itu memiliki arti yang sama. Sebenarnya meskipun saling berkaitan, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Kalau sales properti itu tujuan utamanya adalah menjual unit yang sudah dipercayakan kepadanya. Intinya berjualan, sedangkan properti tujuannya utamanya adalah marketing properti adalah menyampaikan informasi bahwa ada properti yang sedang diperjualbelikan. Semakin bagus strategi marketing yang dilakukan baik oleh seorang sales properti sendiri atau yang dilakukan oleh tim marketing developer properti akan mempermudah penjualan unit propertinya. Poin penting yang perlu kamu ketahui selanjutnya adalah subjek dari properti itu sendiri. Pentingnya mengetahui apa subjek dan pelaku bisnis properti akan memudahkan kamu menentukan strategi marketing yang tepat dalam memasarkan properti milikmu. Nah, kalau agent properti itu adalah bertindak sebagai mediator antara pembeli atau investor dengan pemilik properti. Ada dua macam agen properti yang perlu kamu ketahui. Pertama, agen properti yang tergabung dalam perusahaan pemasaran. Yang kedua adalah agen independen yang mencari listing propertinya sendiri. Tugas dari seorang agen properti antara lain itu yang pertama mengelola daftar kontak baik penjual dan pembeli properti. Yang kedua memediasikan pembeli dan penjual. Yang ketiga menjadi pemandu saat pembeli bertemu penjual hingga proses transaksi. Yang keempat memberikan informasi aktual seputar kondisi dan harga pasar properti pada klien. Yang kelima memberi saran kepada penjual seputar penjualan rumah yang efektif memikat hati pembeli. Yang keenam membuat daftar properti yang tepat berdasarkan kisaran harga dan kebutuhan. Yang ketujuh membandingkan jenis properti yang sama di sebuah kawasan untuk menentukan harga pasar. Nah, kalau broker itu sebenarnya mirip dengan agen properti. Perbedaannya broker lebih profesional dan berpengalaman. Biasanya seorang broker memiliki lisensi dan memiliki legal presence dalam dunia properti. Sederhananya, seorang broker pada perusahaan marketing properti bertugas sebagai supervisor yang mengawasi kinerja para agen propertinya. Seorang broker bisa bekerja sendiri atau dengan tim dipimpinnya. Tugas seorang broker properti antara lain adalah menyusun dan menyampaikan semua dokumen yang diperlukan pembeli seperti surat perjanjian, sewa atau jual beli. Yang kedua menawarkan beberapa daftar properti yang terbaik agar dapat dipertimbangkan oleh pembeli. Yang ketiga mempromosikan properti yang dijual melalui iklan, layanan listing di portal properti dan mengadakan open house. Yang keempat menampilkan listing properti yang dipasarkan kepada calon pembeli. Yang kelima mengupdate berita-berita terpadu tentang tren dan hukum properti di Indonesia. Nah, terus kalau misalnya sales properti itu umumnya bekerja langsung sebagai ujung tombak pemasaran.
langsung di bawah kendali dari developer atau pengembang properti yang dimaksud. Seorang sales properti umumnya mendapatkan gaji pokok dan memiliki target bulanan ya, itu untuk sales yang harus mereka capai. Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang sales, yang pertama itu melakukan direct selling dan direct offering, aktif mencari pembeli baik dengan cara canvassing atau melalui jaringan yang mereka miliki sebelumnya, mengumpulkan data prospek harian, mengevaluasi prospek berpotensi. Hot prospect berarti memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada calon pembeli, melakukan strategi marketing properti yang telah ditetapkan pengembang. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.